Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang titik keseimbangan, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Baiklah, langsung saja saya Nur Septia Ardiani sebagai pemateri pertama. Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut harga keseimbangan adalah harga di mana harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual. Menurut Sri Endang Rahayu dan kawan-kawan, keseimbangan pasar adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Menurut Sri Endang Rahayu dan kawan-kawan, keseimbangan harga adalah harga di mana konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah barang yang dijual atau dikonsumsi. Secara matematis, hal ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. QD sama dengan QS. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan atau excess demand karena permintaan akan meningkat atau penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika harga di atas harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran atau excess supply karena jumlah penawaran meningkat maka jumlah permintaan menurun. Contoh, diketahui fungsi permintaan D sama dengan Q sama dengan 16 min 4P. Fungsi penawaran S sama dengan Q sama dengan 2P min 2. Cari kuantiti dan harga keseimbangan. Jawab. Syarat harga keseimbangan adalah QD sama dengan QS. 16 min 4P sama dengan 2P min 2 sama dengan negatif 4P min 2P sama dengan negatif 16 min 2 sama dengan negatif 6P sama dengan negatif 18. P sama dengan negatif 18 dibagi negatif 6 sama dengan 3. Maka QD sama dengan 16 min 4P sama dengan 16 min 4 dikali 3 sama dengan 4. Atau QS sama dengan 2P min 2 sama dengan 2 dikali 3 min 2 sama dengan 4. Baiklah, saya lalu Muhammad Rizky Il Khalid dengan NIM 20050202 akan melanjutkan pemaparan materi tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika produk dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Pengaruh pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang akan menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Jika sebelumnya pajak persamaan penawarannya QS sama dengan C plus DP, maka sesudah pajak menjadi QST sama dengan C plus D dalam kurung P min T. Sementara persamaan permintaan sebelum dan sesudah pajak tetap. Ada beberapa hal terkait pengaruh pajak seperti beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya yaitu TK sama dengan PT min PE, yaitu harga keseimbangan sesudah pajak dikurangi harga keseimbangan sebelum pajak. Selanjutnya, beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya yaitu TP sama dengan T min TK, yaitu besaran pajak per unit dikurangi besaran pajak yang ditanggung konsumen per unit. Kita beralih ke contoh kasus. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 24 min 2P, sedangkan penawarannya Q sama dengan min 4 plus 2P. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 2 per unit. Maka tentukan A. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Yang ke B. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah pajak. Yang ke C. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Yang ke D. Besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Maka kita jawab A. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar sebelum pajak. Diketahui QD sama dengan 24 min 2P, QS sama dengan min 4 plus 2P,
T sama dengan 2. QD sama dengan QS. 24 min 2P sama dengan min 4 plus 2P. Maka akan menghasilkan 24 plus 4 sama dengan 2P plus 2P. 24 plus 4 sama dengan 28. 2P plus 2P sama dengan 4P. 4P sama dengan 28. PE sama dengan 28 dibagi 4, hasilnya 7. Yang 7 tadi adalah harga keseimbangan sebelum pajak. Setelah ketemu hasilnya, lalu kita substitusikan P sama dengan 7 tadi ke persamaan QD atau QS. Kita coba ke persamaan QD-nya dulu. QD sama dengan 24 min 2P sama dengan 24 min 2 kali 7, hasilnya yaitu 10. Atau ke persamaan QS, QS sama dengan min 4 plus 2P, hasilnya min 4 plus 2 kali 7 yaitu 10 juga. Maka ketemu hasilnya QE sama dengan 10, yang mana yang 10 tadi adalah jumlah keseimbangan sebelum pajak. Yang ke B, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah pajak. QD-nya tadi tetap, QD sama dengan 24 min 2P, QS-nya yang berubah. QS sama dengan min 4 plus 2 dalam kurung P min T. Maka akan menghasilkan min 4 plus 2 dalam kurung P min 2 sama dengan min 4 plus 2P min 4. Lalu ketemu hasilnya QS sama dengan min 8 plus 2P. QD sama dengan QS. 24 min 2P sama dengan min 8 plus 2P. Maka hasilnya 24 plus 8 sama dengan 2P plus 2P. 24 plus 8 sama dengan 32. 2P plus 2P sama dengan 4P. Maka hasilnya 4P sama dengan 32. PT sama dengan 32 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 8. Yang 8 tadi merupakan harga keseimbangan sesudah pajak. Setelah ketemu hasilnya, lalu kita substitusikan ke persamaan QD atau QS. Kita substitusikan ke persamaan QD dulu. QD sama dengan 24 min 2P sama dengan 24 min 2 kali 8. Lalu ketemu hasilnya QT sama dengan 24 min 16, hasilnya 8. Atau ke persamaan QS. QS sama dengan min 8 plus 2P sama dengan min 8 plus 2 kali 8. Ketemu hasilnya QT sama dengan min 8 plus 16 sama dengan 8. Nah, yang 8 tadi merupakan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Selanjutnya yang ke C, besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya yaitu TK sama dengan PT min PE sama dengan 8 min 7, hasilnya adalah 1. Yang 1 tadi adalah besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Yang ke D, beban pajak yang ditanggung oleh produsen. TP sama dengan T min TK sama dengan 2 min 1, maka hasilnya adalah 1. Yang 1 ini adalah beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andri, NIM 2005-02030. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Adapun pengertian dari subsidi atau S adalah
bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Fungsi penawaran setelah subsidi adalah F dalam kurung Q sama dengan P plus S atau P sama dengan F dalam kurung Q min S. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PSS. Subsidi untuk konsumen adalah SK sama dengan PD min PS kali QS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah SG dalam sama dengan S dikali QS, dan subsidi untuk produsen adalah SP sama dengan S min dalam kurung PD min PS dikali QS. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Adapun contoh soalnya sebagai berikut, yaitu jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah QD sama dengan 12 min 2P, sedangkan besarnya fungsi penawaran QS sama dengan min 4 plus 2P, dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp2 setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan yang pertama, berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. Terus yang kedua, berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Yang ketiga, berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen. Yang keempat, berapakah bagian subsidi untuk produsen. Dan yang kelima, berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Langsung saja saya akan menjawab soal yang saya bacakan tadi. Yang pertama, jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. QD sama dengan QS. 12 min 2P sama dengan 4P plus 2P. Min 2P min 2P sama dengan 4P min 12P sama dengan 4. Maka QD sama dengan 12 min 2P. Sedangkan QS-nya yaitu min 4 plus 2P sama dengan 12 min 8 sama dengan min 4 plus 8 sama dengan 4 sama dengan 4. Jadi, nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah PQ adalah 4 dan 4. Terus, yang kedua, jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. QD sama dengan 12 min 2P. Maka PD sama dengan QD min QD plus 6QS sama dengan min 4 plus 2P. Maka PS sama dengan QS plus 2. Sedangkan PD-nya sama dengan PS QD plus 6. Sama dengan QS sama dengan 6, maka PSS-nya sama dengan QS plus 2 min 2 sama dengan 3. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah PQ adalah 3 dan 6. Terus yang ketiga, bagian dari subsidi untuk konsumen. SK sama dengan PD min PS dikali QSSK sama dengan dalam kurung 4 min 3 dikali 6 SK sama dengan QS sama dengan 6X. 2 sama dengan 1D. Terus yang keempat, bagian dari subsidi untuk produsen. SP sama dengan S min dalam kurung PD min PS dikali QS SP sama dengan 2 min dalam kurung 4 min 3 dikali 6 sama dengan 6E. Terus yang terakhir atau yang kelima, yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah. SG sama dengan S dikali QS sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pajak merupakan pungutan yang ditarik pemerintah atau negara terhadap wajib pajak tanpa mendapatkan balas jasa langsung. Atau dengan kata lain, pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayaran pajak. Sedangkan subsidi merupakan lawan atau kebalikan dari pajak.
Oleh karena itu, subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Hal ini berbanding terbalik dengan pajak karena pajak merupakan iuran wajib masyarakat dalam kurung produsen konsumen kepada pemerintah. Maka subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.